Teka-teki kepemilikan emas seberat 74 kg dan uang senilai ratusan miliar rupiah di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah masih menjadi tanda tanya besar. Kuasa hukum Febri bilang, barang bukti dan emas serta uang yang disita tidak pernah dikonfirmasi kepemilikannya kepada Febri saat ditetapkan sebagai tersangka. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Teka-teki kepemilikan emas seberat 74 kg dan uang senilai ratusan miliar rupiah di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah masih menjadi tanda tanya besar. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah menyerahkan kepada penyidik untuk mendalami kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumah pribadinya dan kini menjadi salah satu barang bukti untuk menetapkannya sebagai tersangka. Febri meminta penyidik bisa menjelaskan siapa pemilik emas dan tujuan penggunaannya. Itu biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Jadi Bapak tidak tahu sudah tahu saja Bapak. Kuasa hukum Don Rito, Handika Honggo Wongso menilai tim 9 Kejaksaan Agung terlalu dini menyimpulkan bahwa uang dan emas yang disita di sejumlah lokasi berkaitan dengan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut Handika, barang bukti uang dan emas yang disita tidak pernah dikonfirmasi kepemilikannya kepada Febri Adriansyah saat ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, Handika bilang, menurut kliennya, pemilik barang bukti emas dan uang tersebut berasal dari sejumlah nama. Namun, pihaknya belum bisa mengungkap ke publik karena masih menguji proses asal-usulnya. Uang dan emas punya siapa? Kan begitu. Nah, inilah yang tidak pernah dikonfirmasi kepada Pak Febri pada saat beliau ditetapkan tersangka oleh tim 9. Nah, menurut klien kami, itu adalah berasal dari satu pihak yang namanya ST, dua P, ketiga F, ya, keempat itu Z. Gua belum bisa ungkap secara gamblang saat ini karena lawyer mereka sedang berkomunikasi dengan kami untuk menyinkronkan data, menguji semua bukti-bukti kepemilikan dan proses asal usulnya. Itu berarti sudah ada. Nanti akan disampaikan baik di penyidikan atau di publik. Mantan Wakil Ketua KPK, Laude M. Syarif bilang, saat ini tidak sulit bagi penyidik untuk mencari tahu siapa pemilik barang bukti berupa emas dan uang tunai bernilai fantastis tersebut. Sebagai mantan pimpinan KPK, Laude menduga uang dan emas tersebut berasal dari suap dan pemerasan dari pengungkapan kasus tertentu. Menurut saya sih tidak sulit ya, apalagi kalau menurut polisi itu saya yakin Pak Ito juga setuju. Itu tidak sulit, karena apa? Sudah ada barang buktinya. Dan saya yakin sekali bahwa itu bukan sesuatu harta atau emas atau uang sah atau uang legal. Mengapa demikian? Karena tidak wajar. Tidak wajar orang menumpuk 74 kg emas dalam brankas di rumah seseorang dan lebih dari 500 miliar itu. Jadi menurut saya kemungkinannya itu ada dua, banyak kemungkinan yang lain ya, tapi kemungkinan yang paling itu satu, pertama itu adalah uang suap yang berasal dari pengurusan kasus. Yang kedua, atau kalau bukan suap, itu pemerasan, extortion, dari kasus-kasus tertentu juga. Saat ini, ex-Jampitsus Febri Adriansyah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari di rutan KPK. Kejaksaan Agung berjanji akan menangani kasusnya secara transparan dan profesional. Tim Liputan, Kompas TV. Kepemilikan emas seberat 74 kg dan uang senilai ratusan miliar rupiah di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah masih jadi tanda tanya besar. Melalui kuasa hukumnya, Febri Diansyah, mantan Jampitsus Febri Adriansyah sempat mempertanyakan langkah hukum dan kejelasan tindak pidana yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.
Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Medina Andas dan juru kamera Junaidi Saputra di Gedung Bundar Jampitsus, Jakarta. Selamat siang Medina, apa perkembangan dan informasi terbaru yang Anda dapatkan di sana? Ya, kalau kami lihat dan kami pantau sejak pagi tadi, tepatnya pada sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, Imron dan juga saudara, memang untuk aktivitas ataupun situasi di Gedung Bundar Jampitsus hingga saat ini memang belum terlihat adanya pergerakan yang signifikan ataupun aktivitas khusus pasca ditahannya ex-Jampitsus Febri Adriansyah di rutan KPK pada hari Jumat 24 Juli 2026 yang lalu. Sejak pagi tadi memang terlihat sejumlah pegawai di Gedung Bundar ini masih melakukan aktivitas normal, berhilir mudik memasuki Gedung Bundar, sehingga memang masih belum terlihat adanya pergerakan signifikan ataupun aktivitas khusus lainnya. Kalau kita mengutip pernyataan dari kuasa hukum Febri, yakni Febri Diansyah, memang sempat menyatakan bahwa hingga saat ini masih belum dapat menemui kliennya yang sudah ditahan di rutan KPK, sehingga memang sampai saat ini masih belum ada pembahasan mengenai upaya hukum, upaya langkah hukum lanjutan lainnya ataupun pembahasan mengenai upaya penyusunan pra-peradilan, begitu, yang dimana kalau kita berkaca kepada situasi tersangka lainnya yakni Don Rito ini sudah melakukan upaya penyusunan pra-peradilan, dan juga dari Kejaksaan Agung hingga saat ini masih belum memberikan agenda resmi terkait keterangan resmi ataupun update lainnya terkait pemeriksaan lanjutan maupun perkembangan penyidikan, sehingga kami dan awak media lainnya juga masih menunggu di sejumlah titik di area di lokasi Gedung Bundar. Dan kalau kami berkaca kepada situasi beberapa hari yang lalu, ini memang sempat terjadi aksi demo atau unjuk rasa di luar Gedung Kejagung, di mana salah satu hal yang dituntut oleh massa dari sejumlah elemen masyarakat ini, mereka menuntut agar kasus penanganan Febri ini dipercepat penanganannya, dan mereka juga menyoroti kenapa Febri tidak memakai rompi berwarna pink dan juga diborgol saat dibawa dari Kejagung menuju ke rutan KPK, walaupun hal ini juga sudah diklarifikasikan oleh Jamwas Rudi Margono, yang dimana Jamwas Rudi sempat menyatakan permintaan maafnya dan menyampaikan klarifikasinya terkait hal ini, dikarenakan saat itu sudah malam dan kondisinya terburu-buru. Dan hal yang disoroti oleh masyarakat juga adalah masyarakat mendesak untuk dilakukan penggeledahan di salah satu kediaman pribadi Febri yang berada di Kebayoran, yang dimana sempat dijaga ketat oleh sejumlah TNI saat penggeledahan pertama kali dilakukan di Cafe The Clan Cipete dan juga di kediaman pribadi Febri yang berada di Sentul, Bogor, yang dimana ditemukan 74 kg emas dan juga falas yang ditaksir mencapai 476 miliar. Dan juga kalau kami mengutip pernyataan dari Kapus Penkum Anang Supriyatna, memang sempat menyatakan bahwa untuk penggeledahan ini akan sepenuhnya menjadi kewenangan dari tim penyidik, dan memang hingga saat ini masih belum ada update ataupun agenda ataupun keterangan resmi dari pihak Kejagung terkait pemeriksaan lanjutan atau ada perkembangan penyidikan, sehingga kami masih menunggu, dan tentu jika ada perkembangan informasi lainnya akan kami laporkan kembali. Begitu, Imron. Baik, pengungkapan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih terus dilakukan, termasuk mengetahui siapa pemilik barang bukti berupa 74 kg emas dan uang ratusan miliar rupiah. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Medina Andas dan juru kamera Junaidi Saputra. Dan informasi usai jeda saudara, ratusan kapal dan ribuan awak kapal masih terjebak di Selat Hormuz saat lalu lintas pelayaran komersial di Selat Hormuz mencapai titik terendah dalam 3 minggu terakhir. Namun, Badan Maritim yang diawasi oleh Angkatan Laut Amerika Serikat menyebut tidak ada serangan baru dalam 72 jam terakhir.